Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Jauh di langit biru, 3 makhluk agung dan mengesankan terbang melewatinya. Di bawah cara yang menakutkan dan mengesankan ini, keributan segera terjadi di dalam kota yang di bawah. Banyak orang dari kelas Doushi atau lebih tinggi mengangkat kepala mereka dengan wajah kusam dan memandang sosok manusia yang terbang melewati langit seperti bintang jatuh. Kaki mereka tidak bisa menahan gemetar. Cara yang mengesankan dari ketiga Do Huang ini sangat jarang terlihat di Kekaisaran Jia Ma. Sangat sedikit orang yang belum mencapai tingkat tertentu yang memiliki kualifikasi untuk merasakan tekanan dari kekuatan tersebut. Di bawah tekanan ketiga kekuatan yang mengesankan ini, kerusuhan dengan cepat mulai menyebar di dalam kota. Di atas kerusuhan, lebih banyak lagi orang yang cukup kuat melonjak ke atap dengan hiruk-pikuk dan kegembiraan setelah mereka tertegun sejenak. Setelah itu, mereka sama bersemangatnya seperti kutu, berlari di atap kota saat mereka mengikuti 3 kehadiran yang megah dan mengesankan dari jauh di belakang. Banyak orang merasakan rasa hormat yang besar di dalam hati mereka terhadap orang-orang yang sangat kuat sekelas. Pertarungan antara orang-orang dengan level tinggi tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar terhadap orang-orang dari kelas Doushi atau Dadoushi. Di dalam kota yang luas, beberapa ratus bayangan hitam memilih untuk bergerak cepat. Momentum itu agak menakutkan dan spektakuler. Di langit di atas, wajah Xiao yang gelap saat dia terkunci pada sosok manusia berwarna hijau di depannya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan cepat dan angin liar bertiup dari depan, memotong seperti bilah ke tubuhnya dan menyebabkan dia merasa sedikit sakit. Tidak jauh di belakang Xiao Yan, Hai Bodong mengikuti dari dekat. Saat ini, Douki berwarna putih sedingin es menyelimuti tubuhnya. Di tangannya yang keriput, es putih berkilau menutupi ujung jarinya. Saat itu sedikit melengkung, gelombang kekuatan dingin yang tebal dipancarkan. Dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat wanita berpakaian hijau yang kecepatan terbangnya sangat cepat. Setelah merenung sejenak, telapak tangannya tiba-tiba mulai membentuk segel. Douki es dingin di tubuhnya dengan cepat mengalir, melonjak keluar dari tubuhnya dan mulai mengendalikan energi tipe es yang berada di udara 100 meter jauhnya. Ketika seseorang mencapai kelas Do Huang, seseorang sudah bisa menggunakan Douki di tubuhnya untuk beresonansi dengan energi alam selama pertempuran. Setelah itu, seseorang dapat mengendalikan energi ini dan melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Ini juga alasan mengapa hanya Do Huang yang memiliki kekuatan penghancur yang membuat orang ngeri. Pelatihan Do Ze dimulai dengan melatih tubuh terlebih dahulu. Setelah tubuh dilatih hingga mencapai puncak, Douki dalam tubuh seseorang akan dapat beresonansi dengan energi alami dari afinitas yang sama dan akhirnya mencapai tujuan untuk mengendalikannya. Semua Do Ze, hampir tanpa kecuali, merasakan rasa hormat dan kerinduan di dalam hati mereka terhadap dunia ini. Sebelum memasuki dunia ini, satu orang mungkin dapat memblokir 10, memblokir 100, memblokir 1000, tetapi kekuatan seseorang akan selalu mencapai titik ketika habis. Hanya dengan mencapai ranah pengendalian energi alam, gagasan satu orang mengambil 10.000 bukanlah ilusi seperti bulan di dalam air bunga di cermin. Menurut legenda, ketika kekuatan seseorang mencapai kelas Dozong atau Dosheng, seseorang dapat menyebabkan langit runtuh, daratan retak, pegunungan roboh, dan laut terbalik hanya dengan mengangkat tangan. Ini tampaknya bukan hanya ilusi. Ketika seseorang mencapai alam itu, seseorang dapat memanggil petir dan meningkatkan magma dengan satu pikiran. Berakhir saat itu dimulai, puluhan ribu tentara semuanya akan berubah menjadi abu. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Ada juga beberapa orang kuat yang melepaskan kesempatan untuk beresonansi dengan energi alam.
Mereka memilih untuk berulang kali memperkuat daging mereka sendiri. Begitu mereka telah melatih daging fisik mereka hingga berubah, pukulan dan tendangan mereka dapat menghancurkan daratan dan menghancurkan ruang. Kekuatan kehancuran mereka tidak akan lebih kecil dari mengendalikan energi alam. Sebaliknya, itu bisa lebih besar lagi. Namun, hanya dengan memperkuat daging seseorang, tingkat kesulitan pelatihan akan lebih besar daripada sebelumnya. Selain itu, rasa sakit yang hebat yang diciptakan oleh melatih daging seseorang membuatnya sangat sulit bagi orang yang pikirannya tidak teguh untuk bertahan. Dinding duri kristal misterius! Teriakan pelan terdengar di udara. Dengan cepat mengikutinya, jarak puluhan meter di depan wanita berpakaian hijau itu mulai menjadi agak terdistorsi. Segera, kabut berwarna putih dengan cepat muncul dan seperti kilat, menggumpal di udara menjadi lapisan es tebal yang lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Apalagi, es yang panjangnya beberapa meter terkumpul dengan padat di permukaan lapisan es yang tebal. Orang bisa membayangkan bahwa jika seseorang menabraknya, dia kemungkinan besar tidak akan merasa senang dengan nasibnya. Kemunculan tiba-tiba lapisan es besar di langit juga menyebabkan banyak orang yang terus mengikuti di bawah ini menjadi gelombang suara terengah-engah terkejut. Wajah mereka segera menjadi lebih panik. Ini adalah rasa hormat dan kerinduan yang dimiliki setiap doze terhadap kekuatan. HMPH. Mengamati lapisan es yang tiba-tiba muncul, wanita berpakaian hijau itu agak marah saat dia mendengus. Jelas, dua orang yang mengejar di belakangnya menyebabkan dia menjadi sedikit tidak sabar. Istirahatlah untukku. Dengan tangan kirinya memeluk King Lin yang tidak sadarkan diri, wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba menggunakan tangan kanannya untuk mendorong dengan kasar ruang kosong di depannya. Cahaya zamrud membumbung tiba-tiba ke kaki langit. Tanaman merambat berwarna hijau anehnya muncul di semua tempat. Setelah tanaman merambat muncul, mereka mulai saling memelintir dan melilit. Hanya dalam 10 detik lebih, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menyatu menjadi kepalan berwarna hijau yang berukuran sekitar 40 hingga 50 kaki. Tinju besar itu ditutupi oleh pancaran energi. Setelah itu, ia mengeluarkan suara melolong karena tiba-tiba menghantam lapisan es yang tebal. Tempat manapun yang dilewatinya, es yang tajam pecah dengan keras. Bang! Jauh di langit, ledakan terdengar. Lapisan es yang sangat besar dihancurkan oleh kepalan tangan besar berwarna zamrud sampai sebuah lubang besar muncul. Mendengar ledakan yang terdengar tinggi di udara dan pecahan es dingin yang jatuh, hati orang-orang di bawahnya bergetar beberapa kali. Masing-masing memperkirakan secara samar-samar di dalam hati mereka. Segera, mereka terkejut saat menyadari bahwa energi yang terkandung di dalam tinju besar kemungkinan bisa langsung menghancurkan gerbang kota yang City hanya dengan satu pukulan. Kekuatan yang menakutkan. Sekelompok orang di bawah serta Xiao Yan dan Hai Bodong yang tinggi di langit mengerang kaget di hati saat mereka memandangi lapisan es yang hancur. Tubuh wanita berpakaian hijau melesat keluar dari lubang kosong dengan cara seperti kilat. Di saat yang sama, tangannya tiba-tiba melambai ke belakang. Seketika, tinju energi berwarna hijau yang sangat besar keluar dari lubang dan dengan keras menghantam Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia secara pribadi mengalami kekuatan tekanan yang kuat itu. Tinju kanannya tiba-tiba didorong ke depan. Tidak ada yang terjadi untuk sementara waktu saat dia membidik tinju yang menghantam ke arahnya sebelum pilar api putih tebal yang besar ditembakkan. Pilar api putih tebal bertabrakan dengan tinju energi. Ketika tinju energi besar itu berada dalam jarak 10 meter ke Xiao Yan, lapisan es putih tebal dengan cepat menyebar dan membungkus tinju di dalamnya. Tembakan tubuh Xiao Yan berlalu. Kakinya dengan lembut menekan tinju besar yang telah berubah menjadi es dan kekuatan tersembunyi dipindahkan. Segera, tinju energi besar itu meledak dengan keras. Sementara es dingin melesat ke segala arah,
tubuh Xiao Yan keluar dari lubang lapisan es dengan cara seperti kilat. Segera, dia berhenti tiba-tiba saat dia diam-diam menatap wanita berpakaian hijau yang tiba-tiba berhenti terbang. Setelah Xiao Yan berhenti, Hai Bodong di belakangnya juga menyusul. Dia berhenti di samping bahu Xiao Yan dan memperhatikan wanita di depan. Udara dingin ditelan dan dimuntahkan di antara kedua telapak tangannya. Menatap wanita berpakaian hijau itu, Hai Bodong memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara lembut, mengapa dia berhenti melarikan diri. Saya tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tidak pernah beralih dari wanita berpakaian hijau itu. Setelah dia terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, kekuatanmu memang sangat besar. Dengan salah satu dari kami berdua, mungkin sulit untuk menahan Anda. Sayangnya, bagaimanapun, ada dua dari kita. Serahkan King Lin. Kami juga tidak ingin mengalami konflik dengan Anda. Xiao Yan berkata dalam-dalam. Itu tidak akan berhasil. Untuk menemukan murid bunga ular 3 giok hijau, saya telah mencari selama beberapa dekade. Sekarang aku beruntung bertemu satu orang, lupakan tentang kalian berdua sebagai Du Huang, bahkan jika ada beberapa lagi, aku pasti tidak akan melepaskannya. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tidak menunjukkan bahwa ada ruang untuk diskusi. Tangkap dia. Saat dia menatap wanita berpakaian hijau itu dengan murung, kesabaran Xiao Yan juga berangsur-angsur habis. Saat itu, dia tidak menunda-nunda. Dengan teriakan pelan, mereka berdua bersiap untuk sekali lagi melancarkan serangan ganas. Kalau bukan karena saya khawatir bahwa tinggal di sini lebih lama akan menarik orang-orang kuat dari Kekaisaran Magia, hanya dengan Anda berdua, Anda mungkin tidak dapat mengalahkan saya bahkan jika kita berhadapan langsung. Wanita berpakaian hijau itu agak angkuh saat dia tertawa. Sayangnya, kita memang berada di Kekaisaran Magia. Xiao Yan tersenyum dingin saat dia membalas. Di telapak tangannya, api putih tebal menggeliat dengan keganasan yang meningkat. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan sudah mempersiapkan kekuatan untuk menyerang. Itu benar, sekarang kita berada di Kekaisaran MAMA, oleh karena itu, aku juga tidak akan sombong dan bertarung dengan kalian berdua sendirian. Wanita berpakaian hijau itu menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan meletakkan jarinya yang halus ke benang hijau dan mulutnya. Segera peluit yang agak tajam yang membawa gelombang suara aneh menyebar di langit. Hong! Tidak lama setelah peluit dibunyikan, sebuah raungan tiba-tiba terdengar dari hutan yang jauh. Segera, seekor binatang besar yang sangat besar yang panjangnya hampir 100 kaki tiba-tiba melonjak ke langit dan terbang ke area kaki langit mereka. Bayangan gelapnya yang sangat besar menutupi sebagian besar tanah. Tubuh binatang besar itu sangat panjang. Sekilas, itu tampak mirip dengan binatang ajaib berbentuk ular. Kecepatan terbang binatang ajaib ini begitu cepat sehingga mengejutkan orang. Saat ekor besarnya berputar dan berayun, binatang itu tampak seperti sedang berteleportasi. Hanya dalam beberapa gerakan, itu cukup dekat dengan wanita berpakaian hijau itu. Saat binatang besar itu bergerak lebih dekat, seluruh penampilannya akhirnya terserap ke dalam mata Xiao Yan dan yang lainnya. Dengan segera, mereka tanpa sadar dan dengan lembut menghirup udara dingin. Binatang besar itu mungkin harus disebut ular besar agar lebih akurat. Tubuhnya sangat besar dan hitam pekat. Di tengah hitam pekat, ada banyak garis terang dengan tampilan aneh. Di kedua sisi tubuh ular besar itu sebenarnya ada 8 sayap hitam yang membawa jejak ungu. Di kepalanya ada tanduk berpola spiral hitam gelap saat cahaya ungu samar bersinar di ujung tanduk. Jelas, itu menyembunyikan racun yang mematikan. Garis-garis berwarna cerah samar di kepalanya membentuk bentuk mahkota yang samar-samar. Di dalam mata berbentuk segitiga, itu tidak memiliki karakter seperti binatang.
Sebaliknya, itu diisi dengan kelihayan dan kelicikan, seperti manusia. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 mengamati penampilan ular hitam yang sangat besar, wajah Hai Bodong berubah saat dia berteriak tanpa sadar. Mendengar tangisan Hai Bodong yang agak kaget, hati Xiao Yan sedikit bergetar. Informasi muncul dari dalam hatinya. Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, sejenis binatang unik yang sangat berbakat. Ini adalah evolusi dari peringkat 3 binatang ajaib, Ular Hitam Bersayap 2. Mulai dari peringkat ketiga, setiap kali naik peringkat, itu akan memiliki sepasang sayap tambahan. Ketika mencapai 8 sayap, itu akan menjadi Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, yang namanya ganas terkenal di seluruh benua Douki. Sialan. Arang 6 Magic Beast. Aku tidak menyangka wanita ini akan benar-benar memiliki pendamping. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat dia memandangi ular hitam besar dengan wajah suram. Dia tidak berpikir bahwa Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, kelas Du Huang ini adalah tunggangan dari wanita berpakaian hijau. Setelah mencapai kelas tertentu, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 sudah memiliki kecerdasan yang tidak di bawah kecerdasan manusia. Kaisar seperti keangkuhan secara alami tidak akan membiarkannya menyerah pada manusia yang hanya sekelas dengannya. Di langit yang jauh, wanita berpakaian hijau dan Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 secara bertahap mendekat. Segera, dua kekuatan menakutkan melesat ke kaki langit, menyebabkan awan malas hancur berkeping-keping saat ini. Kali ini, akan merepotkan, merasakan dua kekuatan yang menakutkan ini. Ekspresi Xiao Yan dan Hai Bodong tiba-tiba menjadi sangat sedih. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.